fenomena jobless growth. Itu artinya pertumbuhan ekonomi yang sekitar 5% itu tidak mampu menyerap tenaga kerja baru yang masuk ke pasar tenaga kerja. Jadi selalu ada yang menganggur. Jadi pengangguran yang unik lagi di Indonesia, pengangguran itu turun trennya, ya. Pengangguran turun, tapi tadi PHK-nya naik. Produktivitas tenaga kerja di Indonesia itu ternyata nggak naik, cenderungnya merosot, bahkan di bawah rata-rata negara ASEAN. Mayoritas pekerja kita itu kebanyakan pendidikannya S3, SD, SMP, SMA. 88%. Sementara yang lulus S1 dan diploma, termasuk diploma 4, itu hanya 12%. Apa pesan Prof. Mudrajat bagi mahasiswa ekonomi yang nantinya akan terlibat nih dalam pembangunan ekonomi Indonesia? Sobat DEB, selamat datang di podcast DEB Talks, ruang diskusi mengenai isu ekonomi, bisnis, dan tata kelola publik bersama para dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, bersama saya, Ega, dosen dari Prodi Manajemen dan Penilaian Properti DEB SV UGM. Pada episode kali ini, kita akan membahas fenomena yang sangat menarik, sekaligus mengkhawatirkan dalam perekonomian Indonesia, yaitu jobless growth, kondisi di mana ekonomi tumbuh tetapi tidak diikuti dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang memadai. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5% dalam beberapa tahun terakhir. Namun banyak pihak menilai pertumbuhan ini belum sepenuhnya mampu menciptakan pekerjaan berkualitas bagi masyarakat. Untuk membahas isu ini, sudah bersama kita Prof. Dr. Mudrajat Kuncoro, Guru Besar Ekonomi dari Sekolah Vokasi UGM, yang juga dikenal aktif menulis analisis ekonomi di berbagai media, baik nasional dan internasional. Prof. Mudrajat di DEB ini sebagai pengajar di program studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Departemen Ekonomika dan Bisnis SV UGM. Nah, sebelum masuk ke topik utama nih, kita mulai dulu dari sedikit perjalanan akademik dan pemikiran Prof. Mudrajat. Prof kan dikenal cukup produktif ya, Prof, untuk menulis di media. Boleh boleh diceritakan sedikit nggak nih, Prof, perjalanan akademik dan keterkaitan Prof terhadap isu ekonomi Indonesia khususnya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan saya kalau tadi ditanya perjalanan itu terus melihat flashback gitu loh. Kebetulan saya alumni dari University of Melbourne di Australia. Kita tahu Melbourne University adalah sekolah yang terbaik di Australia, dan saya juga belajar di Birmingham University di UK. Waktu itu saya mempelajari Local Government Finance dan International Finance. Padahal S1-nya ilmu ekonomi dan studi pembangunan dulu. Jadi bidangnya jadi lintas disiplin ini, dari ilmu ekonomi terus ke mana finance, dan terakhir waktu ngambil S3 bidang saya berubah lagi, Business and Regional Development. Nah, kalau kita lihat tadi memang kebetulan saya sampai hari ini baru menulis 75 buku. Dan sedang menulis buku yang ke-75 dan ke-76 saat ini. Dan kalau Anda lihat di di Google Scholar atau ADI Scientific Index, total citation yang mengutip karya-karya saya setidaknya lebih dari 35.000. Nah, itulah, nanti silakan dilihat di internet, Anda pasti bisa melihat tadi apa yang sudah saya lakukan selama ini. Memang sudah tidak perlu diragukan lagi lah ya kalau sama Prof terkait produktivitasnya dalam menulis, terutama buku banyak sekali ya, Prof. Oke, kita langsung ke topik hari ini, Prof. Jadi, apakah fenomena jobless growth di Indonesia ini tuh memang sudah lama, Prof? Atau baru terasa dalam beberapa tahun terakhir ini, Prof? Iya, jadi kalau kita lihat perjalanan dinamika pertumbuhan ekonomi sejak sebelum pandemi sampai dengan sekarang, memang kalau kita lihat yang menarik dari ekonomi Indonesia,
pertumbuhan yang paling tinggi itu justru di era Presiden Soeharto. Karena konsisten di angka 7-8%. Habis itu tidak ada satupun presiden yang mampu mencapai itu. Nah, yang menarik kalau kita lihat pandemi itu dampaknya pertumbuhan ekonomi negatif sampai negatif 5,32%. Dan setelah itu pada triwulan pertama triwulan kedua ya 2021 kita pulih cepat di angka 7%. Jadi kita pernah mencapai 7% nih di era Jokowi. Pernah mencapai, tapi habis itu turun terus dan angkanya di seputar 5%. Jadi sekitar 3 sampai dengan 5,17% tepatnya kalau kita lihat data triwulan. Artinya kita tidak bergeming di angka seputar 5%. Nah, dampaknya apa bagi struktur ekonomi kita? Kalau kita lihat ekonomi kita sudah mengalami transformasi ekonomi dari berbasis agraris pertanian ya menjadi industri manufaktur, dan itu transformasi struktural dimulai sejak tahun 1991. Nah, tapi kalau kita lihat angkanya, sumbangan dari sektor industri manufaktur terhadap PDB kita paling tinggi itu 32%. Dan itu di era Presiden SBY tahun 2022, itu paling tinggi. Habis itu turun terus sampai hari ini, sampai data terakhir 2025, sumbangan industri manufaktur hanya sekitar 19,15%. Artinya kita mengalami deindustrialisasi dini. Jadi kalau di negara lain deindustrialisasi terjadi apabila sumbangan sektor industri mencapai 35%, kita paling tinggi itu 32%. Nah, yang sektor yang kedua penyumbang dari ekonomi kita itu adalah pertanian. Pertanian menyumbang sekitar 14%. Perdagangan nomor 3 sekitar 13%. Nah, yang menarik, transformasi ekonomi kita tidak terjadi bersamaan dengan transformasi pasar tenaga kerja. Karena tadi, sektor yang penyerap tenaga kerja yang paling besar itu masih sektor pertanian. Sekitar 28 sampai 30% selama ini. Ya, data terakhir itu sekitar 28%. Nah, yang kedua tadi sektor perdagangan menyerap tenaga kerja 19%. Sementara ironisnya, industri yang sumbangan yang terbesar daripada terhadap nilai tambah yang tadi angka terakhir 19%, ternyata hanya mampu menyerap sekitar 13% terhadap angkatan kerja kita. Nah, itulah makanya ini match-match nih. Karena kalau kita lihat industri tadi kebanyakan industri padat modal, industri padat teknologi, dan tidak menggunakan banyak tenaga kerja. Itu secara umum ya, meskipun kita tahu ada yang padat karya seperti rokok kan itu ribuan, bahkan lebih dari 10.000 kalau kita bicara jarum, bicara gudang garam ya, lalu Sritek misalnya itu lebih dari 50.000 setidaknya. Nah, tapi tidak secara umum kalau kita lihat dari serapan tenaga kerja tadi, industri pengolahan itu hanya menyerap sekitar 13%. Itu sumbernya. Jadi artinya kalau kita mengatakan itu ada fenomena jobless growth, itu artinya pertumbuhan ekonomi yang sekitar 5% itu tidak mampu menyerap tenaga kerja baru yang masuk ke pasar tenaga kerja. Jadi selalu ada yang menganggur. Jadi pengangguran yang unik lagi di Indonesia, pengangguran itu turun trennya. Ya, pengangguran turun, tapi tadi PHK-nya naik. Ya kan? Jadi di Indonesia teori kurva Philip itu nggak laku deh. Teori kurva Philip kan mengatakan ada hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran. Ya, jadi kalau inflasi naik, pengangguran turun. Di Indonesia nggak, hubungannya positif. Jadi kalau pengangguran naik 1,34%, maka inflasi justru meningkat 1%. Jadi Indonesia tuh nyeleneh. Teori dari Barat nggak laku untuk kita. Against the mainstream teori lah Indonesia ini ya. Jadi kita harus merevisi buku-buku teks yang dipakai di seluruh Indonesia, karena ternyata teori-teori dari Barat itu nggak laku. Kita harus uji dong. Ternyata nggak sepenuhnya bisa menjelaskan yang terjadi di Indonesia. Itu deh. Menarik sekali ya, Prof. Berarti memang ketimpangan ini, terus juga adanya
Ternyata teori-teori di barat itu juga belum tentu match banget sama yang Iya, di Indonesia ya, menarik iya. sekali. Terus, apakah nih Prof, dominasi di sektor tertentu seperti padat modal, industri padat modal itu kontribusi juga nih ke fenomena ini? Yang apa? Industri? Komoditas atau industri Heeh. padat modal itu juga? Iya, ya industri padat modal itu misalnya ya otomotif, elektronika, ya ini kan para pemain besar. Tapi mereka kan tergantung pada prinsipal dari luar. Kebanyakan tergantung dari prinsipalnya, misalnya Toyota, ya kan otomatis kan mengikuti arah kebijakan dari headquartersnya yang di Jepang. Nah, semacam itulah. Jadi kalau kita lihat tadi Indonesia ini sebenarnya pasarnya gede, tetapi kalau kita lihat tren industri otomotif, ya konsumsi atau penjualan mobil itu paling tinggi hanya 1,2 juta mobil sebelum pandemi. Setelah pandemi turun hingga anjlok sampai 580.000 kalau tidak salah. Sekarang sekitar 800-an, belum pulih. Gitu loh. Nah, tadi dilihat dari segi padat modal, iya, Toyota termasuk padat modal, padat teknologi. Demikian juga Daihatsu. Kebetulan saya sudah pernah diundang dan pernah jadi advisernya Toyota lah, jadi agak tahu. Menarik sekali memang Prof ini. Iya. Oke, apalagi? Nah Prof, kan banyak kondisi jobless ini terus terjadi, apakah dampaknya itu bagi generasi muda dan lulusan perguruan tinggi ini gimana Prof? Ya, jadi yang harus kita cermati adalah adanya PHK yang meningkat, ya, dan itu juga menimbulkan kekhawatiran bagi pencari kerja tentunya. Saya melihat tadi korban PHK itu paling banyak adalah tenaga usaha jasa, 32%. Ya, lalu yang kedua adalah tenaga profesional, teknisi. Lalu kemudian tata usaha. Jadi kalau Anda lihat misalnya sederhana aja, kalau Anda ke tol itu masuk tol kan sudah pakai mesin semua itu, ya kan? Anda naik kereta api juga begitu, sudah jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Nah, lalu yang juga menarik adalah tadi bagaimana kita melihat anatomi dari pengangguran di Indonesia. Ya, kalau kita lihat memang terjadi kenaikan upah minimum provinsi yang itu dihitung dari komponennya inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau daerah mau menaikkan UMP selalu dua variabel itu dipertimbangkan. Dan menariknya kenaikan UMP itu sekitar 4 sampai dengan 24% selama 15 tahun terakhir. Tapi kalau kita lihat produktivitas tenaga kerja kita, ternyata justru merosot. Produktivitas tenaga kerja di Indonesia itu ternyata nggak naik, cenderungnya merosot, bahkan di bawah rata-rata negara ASEAN. Nah, ini kan jadi pertanyaan bagi APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia ya, UMP naik, tapi kok produktivitas tenaga kerjanya nggak naik, ya kan? Nah, ini yang saya kira perlu kita cermati tadi, ya. Berarti bisa kita katakan itu juga tantangan sendiri bagi industri pendidikan ya Prof? Betul, betul. Iya, jadi justru yang harus kita lihat itu mana prodi atau tadi ya yang lulusan yang sudah terlalu banyak. Itu harus kita lihat. Kita lihat itu sudah jenuh nggak pasarnya. Mana yang masih growing, mana yang masih tumbuh, sehingga tadi universitas itu perlu melihat tadi, oh ini masih kurang nih. Jadi industri seperti otomotif tadi maupun elektronika mereka masih butuh desain grafis, lalu kemudian tadi otomotif kan berarti kan mesin, ya kan? Lalu kemudian elektronika, ya jelas itu teknik mesin atau teknik informatika misalnya. Ya kebutuhannya itu hanya tadi antara demand dengan supply ini kadang-kadang kan nggak nyambung. Kurang match ya Prof ya? Satu tidak match, yang kedua tadi ada istilahnya demand and supply-nya itu nggak ketemu. Nah, ini yang saya kira perlu sikapi bagaimana solusinya. Apakah dengan informasi bursa tenaga kerja di semua universitas, atau ini tugas dari Kementerian Tenaga Kerja gitu loh.
bahwa oh di sana ada peluang untuk tenaga kerja. Nah, ini saya kira Dinas Tenaga Kerja dan Kementerian Tenaga Kerja perlu memberikan info itu untuk semua pasar kerja di Indonesia. Ya. Terus Prof, Ya. kan sekarang lagi tren ini, ada pekerjaan-pekerjaan informal, terus juga gig ekonomi. Ya. Apakah fenomena ini juga masuk ke bagian dari masalah jobless growth ini, Prof? Iya, jadi tadi ya, yang di PHK itu kan kalau bandingkan datanya 2024-2025 itu ada peningkatan luar biasa loh. Lebih tinggi tahun 2025 PHK itu meningkatnya luar biasa. Sehingga tadi kita harus melihat tadi kenapa kok terjadi begitu ya. Pertama adalah upaya pemerintah itu apa? Satu kan harus ada pelatihan atau dukungan finansial kartu prakerja misalnya. Lalu yang kedua adalah insentif pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas. Yang ketiga mengoptimalkan balai latihan kerja. BLK itu kan di mana-mana seluruh provinsi di Indonesia. Tapi yang dilatih apa? Itu nanti justru yang tadi bagaimana menyiapkan anak-anak muda kita, generasi Z maupun anak-anak muda itu agar siap kerja. Yang bisa kita lakukan di vokasi itu sertifikasi. Ya, kita punya sertifikasi perencanaan pembangunan misalnya. Nah, itu sehingga yang harus ngambil siapa? Iya, dosen ya mahasiswa, anak muda tadi. Ya, jadi ini kalau di prodi kami di program pembangunan ekonomi mereka wajib ngambil sertifikasi itu dan itu dengan diakui oleh BNSP gitu loh. Artinya sertifikasinya nasional. Nah, kita butuh sertifikasi semacam itu. Contoh misalnya untuk nurse ya, untuk perawat. Nah, kalau Anda lihat di luar negeri, nurse kita nggak punya sertifikasi semua, kebanyakan. Sementara dari Filipina, sertifikasinya dari Amerika. Gitu loh. Jadi sertifikasi itu penting agar tadi para pekerja kita punya kompetensi yang jelas. Lalu yang kedua juga tadi punya daya saing yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, terutama yang PKI, TKW itu. Ya kan, kalau bekerja di luar negeri kan kita harus nunjukin bahwa kita tuh punya yang sama, sertifikasi yang sama dengan mereka. Dan juga menarik adalah gini deh, mayoritas pekerja kita itu kebanyakan pendidikannya S3, SD, SMP, SMA. 88%. Sementara yang lulus S1 dan diploma, termasuk diploma 4, itu hanya 12%. Nah, ini yang harus kita cermati tadi, dari segi tadi, jumlah pekerja terampil itu masih hanya sekitar 12%. Dan sekarang ada fenomena naiknya pengangguran terdidik. Jadi kalau saya bilang di kelas kepada teman-teman mahasiswa saya, jangan buru-buru lulus karena iklim pasar kerja belum kondusif. Nikmati ketika jadi mahasiswa. Gitu. Oke, berarti kan dari vokasi sendiri kita dukung banget untuk program sertifikasi biar mahasiswa juga punya bargaining power lah istilahnya di pasar tenaga kerja. Selain itu ada lagi, jadi kita harus menyiapkan program yang namanya studentpreneur and santripreneur. Jadi mahasiswa, pelajar itu harus kita didik agar mereka itu buka lapangan kerja, tidak mencari kerja. Jadi program pendidikan kewirausahaan, entrepreneurship itu harus ditanamkan kepada mahasiswa dan juga calon pencari kerja tadi. Karena seenak-enak jadi karyawan, lebih enak punya karyawan. Ya loh? Nah, jadi lebih enak jadi bos daripada jadi karyawan meskipun gajinya tinggi gitu loh. Tapi yang harus kita dorong adalah bagaimana pencari kerja itu mindsetnya dibalik. Harus menciptakan kerja, tidak mencari kerja. Dan saya sudah menerapkan itu ketika saya menjadi rektor di Tasriologi. Kita menciptakan tadi studentpreneur, sehingga mayoritas mahasiswa itu ketika saya wisuda, boleh dikata 90% sudah punya pekerjaan atau punya bisnis sendiri. Nah, itu saya kira fenomena yang menarik. Jadi kita harus mengembangkan studentpreneur, santripreneur. Jadi kalau santripreneur itu yang di pesantren maupun yang di madrasah, ya, studentpreneur ini yang di universitas, sehingga mereka
dipersiapkan jauh sebelum lulus, sudah terbiasa berpikir menjadi seorang pengusaha, menjadi wirausaha yang memulai bisnis gitu. Ya, Prof, karena di fenomena jobless growth ini justru yang kita solusikan adalah meningkatnya lapangan pekerjaan dari student itu sendiri ya, Prof ya. Gitu. Oke. Terakhir nih Prof, apa pesan Prof Mudrajat bagi mahasiswa ekonomi yang nantinya akan terlibat nih dalam pembangunan ekonomi Indonesia? Terus mereka juga akan terjun kan nanti ke pasar tenaga kerja juga. Jangan tanyakan apa yang Indonesia berikan kepada, tapi tanya apa yang bisa kau berikan pada negeri ini. Banget ya penutupnya. Iya toh, gitu aja. Karena saya juga begitu. Saya lulus S3, itu kan saya dibiayai beasiswa saya kan bukan dari negeri ini. Beasiswanya dari University of Melbourne. Saya bisa saja nggak pulang ke tanah air. Tapi kalau saya nggak pulang ke tanah air, siapa yang membangun negeri ini? Siapa yang bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa? Padahal waktu itu tawarannya menggiurkan deh. Jadi associate profesor di sana $75.000 gajinya. Sebagai peneliti juga gitu sekitar itu. Menarik. Tapi ketika saya sholatin tadi, petunjuknya jelas. Indonesia lebih membutuhkan kamu daripada negeri ini, daripada Australia maupun New Zealand. Karena tawarnya ada di New Zealand dan Australia. And life is full of choices and you got to choose. Pilihlah tadi pekerjaan yang menjadi passionmu. Dimanapun kalian bekerja, kalau Anda itu menikmati pekerjaan itu, that's your life. Itulah hidupmu. Itulah karirmu yang harus kamu tekuni. Gitu deh. Terima kasih banyak ya Prof Mudrajat, insight yang sangat menarik untuk hari ini. Apalagi kita tadi membahas tentang fenomena jobless growth di Indonesia. Semoga dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa angka pertumbuhan ekonomi saja itu belum cukup untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan kedepannya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi ini benar-benar bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif dan berkualitas. Saya Ega Basyala Hartono pamit undur diri. Terima kasih sudah menyimak DEB Talk. Jangan lupa nantikan episode-episode berikutnya karena kita akan terus menghadirkan diskusi menarik seputar ekonomi, bisnis, dan pembangunan bersama para akademisi dan praktisi terbaik. Sampai jumpa di DEB Talk berikutnya. Terima kasih.